dan mataku tertuju padamu. Kami takkan ragu Tuhan buat kuasa-Mu Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Kami berseru ku berseru, dan mataku tertuju Kau selalu punya cara Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang. Terima kasih Tuhan, saya percaya Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam Segala segala. saudara, nyatakan dengan iman. Kami takkan ragu Tuhan. Kami percaya janji-Mu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kami takkan ragu Tuhan buat kuasa-Mu Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Kami berseru ku berseru, dan mataku tertuju Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka
bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, bersukacitalah. Katakan dari awal hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, bersukacitalah. Haleluya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, bersukacitalah. Sekali lagi dari awal, nyatakan bersama. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, bersukacitalah. Nyatakan bersama. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa
kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus Tuhan. Ada kuasa dalam nama Yesus. Serukan namanya yang berkuasa. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia Tuhan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ku nyatakan Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Nyatakan bersama. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya, ada kuasa dalam nama Yesus. Bapa, Kau setia, Bapa,
kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
mari menyembah Tuhan. Mari kita bersyukur buat kesetiaannya, buat kemurahannya bagi kita. Kami naikkan syukur kami Tuhan, kami naikkan pujian kami bagimu. Siara la mana 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 masandana mana 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 mu. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami, sebab Tuhan baik selama-lamanya, kasih setianya. Sikana mana 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 masandana mana mana mu. Siara la bara 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 mu. Kiriala masandana mana mana mu. Kiriala masandana mana mu. Sikiana mana mana mu. Sikiara la bara bara mu. Sikiana mana mana masandana mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami juga memohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar mereka terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar gereja Tuhan menjadi gereja yang disucikan, bersatu, bertekun dalam doa, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan giat melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon agar mereka yang sakit dan atau menderita kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit dan atau menderita tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit dan atau menderita. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan lainnya untuk menolong mereka yang sakit dan atau menderita kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami. Sementara firman-Mu diberitakan, tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami, kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini,
supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai penghiburan dalam kesengsaraan. Mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Mazmur. Kita akan baca dari pasal 119 ayat yang ke-50. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. Mazmur pasal 119 ayat yang ke-50. 1, 2, 3. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Kesengsaraan adalah sesuatu yang pernah dialami oleh hampir semua orang. Entahkah dia orang baik atau orang tidak baik, orang terpelajar maupun orang tidak berpendidikan, orang benar maupun orang kecil, orang terkenal maupun orang biasa, anggota gereja maupun pendeta dan gembala sidang, yang aktif terlibat dalam pelayanan maupun yang tidak mau terlibat dalam pelayanan dan sebagainya. Hampir semua orang bisa menyebut sesuatu, seseorang atau suatu kejadian sebagai sengsaraku. Firman Allah berkata, hati mengenal kepedihannya sendiri dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. Amatlah berarti bila bagi setiap sengsaraku ternyata ada penghiburanku. Inilah yang dialami oleh Daud. Ternyata ada penghiburan bagi tiap sengsaranya. Saya harap ini juga menjadi pengalaman setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Seperti kata firman Allah ini, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, ada penghiburan bagi tiap kesengsaraan. Firman Allah berkata, inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Inilah penghiburanku yang menjadi penghiburan bagi tiap-tiap orang berbeda. Orang-orang duniawi mencari penghiburan dari apa yang mereka inginkan atau dari apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Tetapi orang-orang yang berharap kepada Tuhan mencari penghiburannya di dalam firman Allah. Janjimu menghidupkan aku. Inilah penghiburanku. Daud mengetahui penghiburannya sebaik dia mengetahui kesengsaraannya. Inilah penghiburanku. Inilah, bukan itulah. Jadi penghiburan itu berada dekat, tidak jauh. Inilah penghiburanku. Seperti sebuah permohonan di dalam doa. Memohon kepada Tuhan untuk pertolongan seperti yang pernah dialami sebelumnya dari Tuhan. Dari pengalaman di waktu yang lalu, Daud sudah pernah mengalami kuasa firman Allah. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Firman Allah telah menjadi sumber penghiburan bagi Daud, karena firman Allah telah membuat pikirannya tidak terlalu duniawi, hatinya lebih banyak berdoa, rohnya lebih lemah lembut, imannya lebih sederhana. Tuhan Yesus berkata,
Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Perkataan Kristus berkuasa untuk membersihkan hati, pikiran, niat, sikap, perkataan, dan tindakan kita. Bahkan bukan hanya itu, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Inilah pengharapanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Kebenaran kedua yang kita pelajari di sini adalah penghiburan itu datang dari satu sumber yang pasti, yaitu dari firman Allah. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Alkitab menjadi penghiburan bagi orang-orang yang percaya, karena Alkitab penuh dengan janji-janji Allah, sehingga menjadi penghiburan bagi orang percaya. Firman Allah berkata, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Alkitab menjadi penghiburan bagi orang-orang yang percaya, karena Alkitab mencatat banyak kejadian yang menunjukkan demonstrasi kuasa Allah, kebaikan Allah, kasih setia Allah, sehingga menjadi penghiburan bagi kita. Di dalam Alkitab kita membaca bagaimana Tuhan memberi kemenangan kepada Daud ketika berhadapan dengan Goliat yang menurut penilaian manusia jauh lebih kuat, lebih perkasa, lebih berpengalaman, dan memiliki persenjataan yang lebih canggih dan lebih lengkap daripada Daud. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Di dalam Alkitab kita membaca bagaimana Tuhan memakai orang Filistin untuk meluputkan Daud ketika Daud nyaris tertangkap dan akan dibunuh oleh Raja Saul yang dengki kepadanya. Kita baca dalam firman Allah bagaimana Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Ketika nampaknya sudah hampir pasti Saul akan berhasil menangkap dan membunuh Daud, ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah undur, sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Daud lolos dari lubang jarum maut. Kalau bukan Tuhan yang membela dan meluputkan Daud, pastilah Daud sudah dihabisi oleh Saul yang dengki kepadanya. Firman Allah berkata, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Campur tangan Tuhan yang memberi kemenangan dan keluputan dari bahaya yang dialami oleh Daud dan oleh tokoh-tokoh Alkitab yang lain telah ditulis di Alkitab untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Karena Tuhan tidak membedakan orang. Apa yang Tuhan lakukan bagi Daud dan bagi tokoh-tokoh Alkitab yang lain, Tuhan juga bersedia melakukannya bagi setiap orang yang berseru-seru memohon pertolongannya. Oleh karena itu, seperti Daud, kita juga dapat berkata,
inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Tak ada penghiburan yang lebih baik daripada firman Allah. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Firman Allah berkata, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Di belakang saya ada foto Bapak Dick dan Ibu Margaret Hillis. Bapak Dick dan Ibu Margaret Hillis serta 2 orang anak mereka sedang melayani sebagai misionaris di kota pedalaman Senqiu di Republik Rakyat Tiongkok sewaktu Jepang mulai menduduki daratan Tiongkok. Kota itu dicekam oleh kecemasan sebab setiap hari terdengar kabar bahwa tentara pendudukan Jepang semakin dekat. Dalam keadaan genting, misionaris Dick sakit usus buntu dan satu-satunya harapan harus pergi ke rumah sakit yang jauh dengan naik beca atau rickshaw. Pada tanggal 15 Januari 1941, dengan hati gundah, Margaret melepas suaminya pergi. Segera seorang kolonel Tionghoa datang memberitahu bahwa semua orang harus mengungsi sebab tentara Jepang sudah semakin dekat. Margaret gemetar sebab anak-anaknya, yaitu Johnny yang berumur 1 tahun dan Margaret Anne yang berumur 2 bulan, tidak mungkin bisa bertahan hidup sebagai pengungsi di musim dingin pada waktu itu. Jadi Margaret memutuskan untuk tidak mengungsi. Margaret memiliki kalender dinding harian yang apabila dirobek akan menunjukkan hari dan tanggal hari itu, lengkap dengan kutipan ayat firman Allah untuk hari itu. Keesokan harinya, Margaret merobek tanggal kemarin pada kalender dinding hariannya, sehingga terlihat hari dan tanggal hari itu yang berisi kutipan firman Allah untuk hari itu. Ayat untuk hari itu ternyata adalah Mazmur pasal 56 ayat 4 yang berkata, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu." Hari itu kota dikosongkan. Esoknya Margaret bangun dan merasa ditinggalkan. Dia robek lagi kalendernya. Ayat yang tertera untuk hari itu adalah Mazmur pasal 9 ayat yang ke-10. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Esoknya Margaret terbangun karena mendengar dentuman meriam dan khawatir karena sudah tidak ada makanan untuk anak-anaknya. Kembali dia robek kalender dindingnya. Ayat yang tertera adalah Kejadian pasal 50 ayat 21. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Tiba-tiba seorang ibu tua masuk ke rumahnya dengan membawa seember susu kambing segar yang masih hangat. Dan seorang tak dikenal yang lain juga datang dengan membawa sekeranjang telur. Sepanjang hari itu, suara pertempuran semakin nyaring. Dan malam itu Margaret berdoa memohon kelepasan dari Tuhan. Esok hari kembali dia merobek kalendernya dan membaca ayat yang tertera di kalender itu berkata, Mazmur pasal 56 ayat yang ke-10. Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Suara pertempuran semakin dekat. Malam itu Margaret tidak tidur sebab nampaknya kota itu akan segera jatuh ke tangan Jepang. Tetapi keesokan harinya tiba-tiba kota menjadi tenang. Dan orang-orang kampung yang tadinya mengungsi kembali berdatangan.
Dan Kolonel Tionghoa itu kembali mengetuk rumah Margaret dan berkata, untuk alasan yang tidak dimengerti, Jepang telah memutuskan untuk menarik pasukannya dan tidak jadi menduduki kota itu. Bahaya lewat, semua orang selamat. Margaret melirik ke kalender dinding hariannya, seakan-akan dia membaca tulisan tangan Tuhan sendiri di kalender itu. Firman Allah berkata, inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Alkitab menjadi penghiburan bagi orang-orang yang percaya, karena firman Allah penuh dengan kuasa Allah. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman Allah hidup dan kuat. Firman Allah penuh dengan kuasa Allah. Banyak membaca dan mentaati firman Allah, banyak mengalami penghiburan dan kuasa firman Allah. Sedikit membaca dan mentaati firman Allah, sedikit mengalami penghiburan dan kuasa firman Allah. Tidak membaca dan tidak mentaati firman Allah, tidak mengalami penghiburan dan tidak mengalami kuasa firman Allah. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Jadikan firman Allah sebagai sumber penghiburan dan kekuatan kita hari lepas hari. Setiap hari, mari kita minta agar Tuhan menghibur dan menguatkan kita dengan perantaraan firman-Nya. Mari kita tertib membaca Alkitab kita setiap hari. Di belakang saya ada foto buku Tiba 7 tahun 1 dan Tiba 7 tahun 2. Tiba 7 adalah singkatan dari tertib baca Alkitab 7 menit setiap hari. Bila kita menyediakan waktu untuk membaca Alkitab selama 7 menit setiap hari, kita akan bisa selesai membaca seluruh Alkitab dalam 2 tahun. Bila kita menyediakan waktu untuk membaca Alkitab sebanyak 2 pasal setiap hari, kita akan bisa selesai membaca seluruh Alkitab dalam 2 tahun. Untuk membantu kita agar bisa tertib membaca Alkitab setiap hari, gereja kita telah menerbitkan buku Tiba 7 tahun pertama dan Tiba 7 tahun kedua. Dalam buku Tiba 7 ini, kita akan menemukan daftar pasal-pasal Alkitab yang perlu kita baca setiap hari, yang akan menolong kita untuk selesai membaca seluruh Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu setiap 2 tahun sekali. Buku Tiba 7 ini dapat diperoleh di lobi gereja atau dengan menghubungi kantor gereja. Beberapa orang di antara kita mungkin sudah terbiasa atau ingin membaca seluruh Alkitab setahun sekali. Bila kita menyediakan waktu untuk membaca Alkitab sebanyak 15 menit setiap hari, kita akan bisa selesai membaca seluruh Alkitab dari kitab Kejadian pasal 1 sampai dengan kitab Wahyu pasal 22 dalam 1 tahun. Bila kita menyediakan waktu untuk membaca Alkitab sebanyak 4 pasal setiap hari, kita akan bisa selesai membaca seluruh Alkitab dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu dalam 1 tahun. Apabila kita sudah tertib membaca Alkitab, mari kita catat ayat-ayat firman Allah yang pernah dipakai oleh Tuhan untuk menghibur dan menguatkan kita tatkala sengsara. Usahakan untuk menghafalkan ayat-ayat Alkitab yang Tuhan pakai untuk menghibur atau menguatkan kita
atau berbicara secara khusus kepada kita. Renungkan bagaimana caranya agar kita bisa mentaati firman Allah. Dan mari kita bertindak hati-hati untuk hidup dalam ketaatan kepada firman Allah. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Hanya Engkau, Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewat di lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau, Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewat di lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewat di lembah,
Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Kuyakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewat lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewat lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain, selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata dipejamkan. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus
mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Gilialamo kanama kafandato kanama kushai kakala kushai. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Alkitab menjadi penghiburan bagi orang-orang yang percaya, karena firman Allah penuh dengan kuasa Allah. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Banyak membaca dan mentaati firman Allah, banyak mengalami penghiburan dan kuasa firman Allah. Sedikit membaca dan mentaati firman Allah, sedikit mengalami penghiburan dan kuasa firman Allah. Tidak membaca dan tidak mentaati firman Allah, tidak mengalami penghiburan dan kuasa firman Allah. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Ini anamo kanama kafandato kanama kushai kalama kufa kalama kafandato kilialamofa. Bapa kami yang di sorga, inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Tolong kami Tuhan untuk menjadikan firman Allah, janji Tuhan, sebagai sumber penghiburan dan kekuatan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon pertolongan Tuhan agar kami tertib membaca Alkitab setiap hari. Tolong kami Tuhan untuk mencatat ayat-ayat firman Allah yang pernah dipakai oleh Tuhan untuk menghibur dan menguatkan kami tatkala sengsara. Tolong kami Tuhan untuk menghafalkan ayat-ayat Alkitab yang Tuhan pakai untuk menghibur atau menguatkan kami, atau berbicara secara khusus kepada kami. Tolong kami Tuhan untuk merenungkan bagaimana caranya agar kami bisa mentaati firman Allah. Tolong kami Tuhan untuk bertindak hati-hati, untuk hidup dalam ketaatan kepada firman Allah. Kini anamo kanama kafandato kanama kushai kalama kafandato kilialamofa. Bapa kami yang di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon agar sementara kami membaca Alkitab, menghafalkannya, merenungkannya, dan bertindak hati-hati untuk mematuhinya, kami mohon agar kami menerima roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan Yesus dengan benar, dan supaya Tuhan menjadikan mata hati kami terang, agar kami mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang Kau tentukan bagi orang-orang yang percaya kepadamu, dan betapa hebat kuasa-Mu bagi kami yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasa-Mu yang Kau kerjakan di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan-Mu di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Sekarang kita akan masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Kita akan berdoa, dan sesudah doa, saudara boleh duduk kembali. Cawan dan roti akan dibagikan, dan nanti kita akan makan perjamuan Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sekali lagi kami berterima kasih untuk kematian Yesus di kayu salib yang telah menghasilkan pengampunan dosa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bangkit dari antara orang mati
untuk memberikan hidup yang berkelimpahan bagi kami yang percaya dan mempercayakan hidup kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak. Kami persilakan cawan dan roti dibagikan sambil kita menyanyikan lagu ini. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari sekali lagi kita katakan, kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu, karya-Mu nyata
dalamku, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalammu. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalammu. Ku percaya, ku aman dalammu. Kami percaya Ku percaya, ku aman dalammu. Apakah ada di antara kita yang ingin mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, tetapi belum mendapatkan cawan dan atau roti? Mari kita teliti sebentar. Bila semua orang sudah mendapatkan cawan dan roti, mari kita bangkit berdiri. Mari kita masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Mari kita mengangkat roti terlebih dahulu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan cawan dikumpulkan kembali. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salib-Mu ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Salib-Mu telah
dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salibmu yang menjadi kekuatanku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Irialama, 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 irialama. Bila ada yang ingin didoakan lebih lanjut, mari mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Mari kita minta apa yang kita perlukan kepada Tuhan Yesus sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa buat anggota keluarga kami yang perlu bertobat. Kami mohon agar Roh Kudus menginsafkan mereka akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Kami mohon agar Roh Kudus bekerja dalam kehidupan mereka, membawa mereka kepada pertobatan yang sejati. Kami mohon agar masalah rumah tangga anak-anak-Mu, Tuhan tolong selesaikan, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu ya Bapa. Kami mohon agar rumah tangga anak-anak-Mu dipenuhi dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kami berdoa buat anak-anak yang sedang bersekolah atau kuliah. Tolong mereka Tuhan untuk menyelesaikan sekolah, menyelesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Bagi yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Dan kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah.
bagi anak-anak-Mu yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar anak cucu kami dijauhkan dari pergaulan buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kami mohon agar kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak cucunya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan karuniakan tempat tinggal yang layak dengan harga yang sangat terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan urapan kesembuhan Roh Kudus sekarang ini. Kami minta Tuhan agar kuasa kesembuhan-Mu dinyatakan kepada anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tengking Engkau, roh maut dan kerajaan maut di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan Engkau membebaskan semua tawanan-tawanan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Adakanlah ya Bapa mujizat keuangan untuk menjawab segala keperluan anak-anak-Mu. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung kantor, apartemen, gudang dan sebagainya, kami mohon agar Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kami mohon agar Tuhan bertindak dan menolong anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, roh kebimbangan, roh ragu-ragu, roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, pemberontakan, pertikaian, fitnah, dendam, roh sakit hati, roh kebencian, roh tidak mau mengampuni, roh iri hati dan dengki. Kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kita. Dan kiranya tangan Tuhan menyertai kita dan melindungi kita daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan semua anak-anak. Shalom Bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2025 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini kami ingin ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami.
Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya mohon setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku. Saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya. Yesus adalah Tuhan. Yang menjadi manusia. Saya percaya. Yesus mati di kayu salib. Untuk menjalani hukuman dosa. Menggantikan saya. Saya percaya. Tuhan Yesus bangkit. Dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Hidup saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini sebagai doa dan pengabdian hidup kita. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pada Tuhan Bapa sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia.
Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silahkan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau WhatsApp ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau WhatsApp ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati.